Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wama Sri Aryati Mahdia dari kelas akuntansi 2B, ingin mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Handika, yaitu mata kuliah Computer Office. Aku di sini ingin menjelaskan mengenai materi Microsoft Word part 2. Aku yang pertama ingin ngasih tahu bagaimana sih caranya untuk menyalin atau mengcopy paste dari sebuah halaman. Ini biar lebih mudah atau lebih cepat tuh biasanya aku giniin. Jadi di sebelah kiri ini yang lebih besar wordnya, tuh sebelah kanan sesuatu hal yang ingin aku copy paste. Misalkan ini proposal tugas akhir. Ini langsung aja aku salin dengan klik Ctrl plus C, lalu di Word-nya aku biasanya langsung ke Ctrl plus V. Nah, di sini ada, atau bisa juga menggunakan nih, ada paste di page home. Ada paste. Nah, paste-nya ini ada 3 jenis paste options-nya. Yang pertama adalah keep search formatting. Ini adalah jenis yang mengikuti aturan yang pertama. Jadi misalkan di PDF ini menggunakan jenis font Times New Roman dan juga ukurannya misalkan 12. Nah, itu akan mengikuti yang itu gitu. Jenis yang itu. Jadi yang pertama gitu pokoknya. Terus yang kedua, itu merge formatting. Ini adalah mengikuti jenis font yang kita atur. Kita tuh awal kata ini kita bikinnya jenis fontnya itu apa, terus ukuran fontnya apa. Lalu saat kita menyalin suatu teks atau suatu kalimat paragraf gitu, terus kita salin di sini di Word, itu nanti akan mengikuti aturan yang telah kita buat. Terus kalau misalkan ini keep text only, ini mengikuti apa yang sudah diaturkan oleh Microsoft sendiri. Ya kadang mengikuti aturan kita atau kadang mengikuti aturan yang keep search formatting atau ya sesuka Word-nya aja gitu. Aku di sini ingin menggunakan keep text only. Lalu ada format paragraph. Cara menggunakan format paragraph. Format paragraph itu sama di page yang home. Ini kan ada paragraph. Terus kalau misalkan kita mengatur, misalkan ini Ctrl A itu untuk pencet semua langsung auto gitu, untuk memperbaiki gitu ya biar sama. Ini paragraf, nih ke sini. Terus nih ada umumnya, alignment-nya itu mau di mana nih? Ke sebelah kiri kah? Atau tengah, kanan, atau apa gitu kan? Terus levelnya apa? Ya inilah pokoknya, ini untuk ngatur-ngatur sendiri gitu kan. Biasanya tapi orang-orang menggunakannya itu langsung ke pencet ini. Ini kan apalagi untuk membuat proposal tugas akhir ya. Itu langsung pencet ini, jadi kanan kirinya sama. Tuh. Sebelah kiri sama, sebelah kanan pun juga sama. Tapi kalau misalkan ingin ubah, maunya misalkan sebelah kirinya itu maunya satu koma berapa sentimeter gitu, tuh sebelah kanannya maunya berapa gitu kan. Noh, di sini kan kelihatan nih di preview. Nanti garisnya itu nanti paragrafnya itu ada di sini, terus sebelah sini juga ada di sini gitu. Terus oke. Tuh, dia langsung auto kayak begitu. Lalu ada equations. Kalau misalkan kita ingin menambahkan suatu rumus atau ingin mengerjakan tugas matematika, akuntansi, intinya yang berkaitan mengenai hitung-hitungan. Kita ke page insert, lalu ada equations atau symbols. Kita klik equations. Nah, ini kita type. Kita mau nyari apa nih di sini, gitu kan? Misalkan ingin mencari integral.
Nah, nih integral berapa gitu kan. Ini kita tadi kan di sini. Terus aku klik di keyboard ke sebelah kiri, terus aku isi misalkan mau 90. Nah, 90 terus integral 90 sama dengan bla 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 gitu kan. Terus udah. Nah, misalkan kayak gitu. Terus misalkan dari awal pas lagi kalian nyalin, misalkan tadi tuh di PDF ini pas kalian nyalin ada rumus. Ada rumus apa gitu, terus kalian ingin mengubah fontnya. Bentar ya, kita buat dulu contohnya. Maaf sebelumnya karena nah, ini udah nih. Misalkan ingin membuat aku cinta Indonesia. Pas lagi kalian mau nyalin suatu kalimat di teks apa gitu, terus ternyata jenis fontnya itu seperti ini, jenis fontnya itu berasal dari equations, terus kalian mau ubah, itu tuh nggak bisa langsung nih. Nah, ini kan jenis font itu Cambria Match ya. Nih tuh mau kita ubah tuh nggak bisa keubah. Nah, cara ubahnya itu ialah, aduh, ini klik lagi, klik equations. Nah, ini baru nih udah keubah, baru ini udah bisa. Tuh mau apa udah bisa nih, misalkan ke Algerian tuh udah bisa. Lalu aku ingin menjelaskan mengenai bullets and numbering. Biasanya kita menggunakan bullets and numbering nih, ini yang ini bullet and numbering, ini bullet terus bullet gitu kan, kayak ini atau nomor ini ya, untuk ya kayak gini doang gitu kan. Biasa kita menggunakan yang sebelah ini dan juga yang ini, tapi di sini saya ingin menjelaskan langsung tentang ini, yang sebelah kanan ini. Ini itu biasanya digunakan untuk membuat halaman daftar isi gitu dari bab-bab, apalagi untuk tugas akhir atau skripsi gitu. Itu biar lebih mudah babnya, terus nanti pas lagi di akhir nyusun daftar isinya biar lebih mudah menggunakan ini dari awal. Jadi kita udah menggunakan ini caranya. Jadi caranya emang lumayan rumit, tapi kan lebih baik rumit di awal gitu ya dibandingkan rumit di akhir gitu. Ini kalian tulisnya langsung aja lah ya yang ini, atau bisa juga ini kita buat sendiri. Misalkan kita mau buat nih, ini yang aku klik level to modify-nya, ini yang pertama, terus enter formatting. Di sini biasanya kan proposal tugas akhir itu ada bab-bab. Bab 1. Nah, number style-nya itu menggunakan angka Romawi kan biasanya kalau bab. Karena udah ada angka Romawi, jadi angka satunya langsung kita hapus saja. Terus set for all levels, nggak usah. Terus langsung yang kedua. Kedua ini biasanya ada ada apa nih? Pendahuluan. Misalkan atau satu tik pendahuluan. Terus ini kita klik ini. Karena itu udah auto gitu ya teman-teman angkanya. Nanti ini kita klik tanda satu apa gitu ya. Nah, ini include level. Nah, include level ini maksudnya tuh langsung ke ngikutin gitu, ngikutin yang di awal, ngikutin ya yang di awal gitu pokoknya mah. Terus yang ketiga ada apa gitu kan, langsung
misalkan ini bab 1. Nah, ini lebih lebih detailnya gitu. Links level to style. Karena ini untuk yang pertama, jadi heading 1. Ini biar daftar isinya itu mudah gitu. Terus levelnya level 1, heading 1 level 1 gitu aja teman-teman. Ngikutin biar mudah. Terus ini heading 2 level 2. Terus yang ketiga sama. Ini heading 3, terus ini level 3. Ini include level 2. Yang ini include level 1. Di situ berarti beda. 1.1. Nah, biasanya kan gini ya, 1.1. Terus kalau ini karena mengikuti level 2, nomornya kita ubah jadi biasanya ini ya, A. 1A. Tapi kalau misalkan gak mau ada angka satunya begini, langsung include levelnya dihilangin aja tuh harusnya bisa teman-teman. Nah, begini. Terus ini juga bisa nih. Kita mau mulai dari mana? Mau mulai dari yang A kah atau yang B kah kayak gitu. Terus udah ya ini langsung kayak gini bab 1 A kayak gitu. Ini langsung aja. Awal pasti bab dulu kan. Bab habis itu nanti pendahuluan, terus nanti ada apa gitu di sininya. Nih bab 1. Bab 1 terus nanti ada bab 1 dulu. Nanti di bab 1 misalkan biasanya terdiri dari penjelasan. Bab 1 tuh terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, terus nanti ada A latar belakang ya. Kayak gitu. Nih ngikutin aja di sini. Saya salin Ctrl plus C, Ctrl plus V, berikut sini terus ke heading 2 ini. Tadi itu ini abis bab 1 tuh ada A nya itu latar belakang ya teman-teman. Nanti bisa kita ubah, tapi ini kita tulis aja di sini pendahuluan. Tuh. Pendahuluannya apa nih gitu kan. Maaf, data A latar belakang kayak gitu. Terus kita salin aja nih di sini kata-katanya. Ctrl plus C, Ctrl plus V. Terus habis itu nanti itu ada gambaran kegiatan yang dilakukan perusahaan gitu kan. Yang pertama yaitu dulu, ini lebih baik kita salin dulu deh. Ctrl plus C. Terus langsung ini ke heading 3 ya. Ctrl plus V. Pendahuluan ini ya, itu ada. Nggak bisa kalau misalkan nyalin tuh ternyata. Habis itu biasanya ada desain umum misalkan gitu ya. Terus ini kita salin lagi Ctrl plus V gitu. Nah ini kan bab satunya masih di kiri ya, terus masih warna biru. Bentar, sebelum ini aku akan membuat bab 2 dulu deh. Habis itu sini ada bab 2. Terus di bab 2 ada apa sih gitu.
Di bab 2, nah ada tinjauan pustaka. Ctrl plus C, tinjauan pustaka, terus Ctrl plus V. Terus biasanya nanti ada lagi heading ini. Nah, ini mengikuti tuh teman-teman 21. Habis pendahuluan biasanya nanti ada latar belakang gitu ya. Nah, terus nanti ini kita salin lagi aja ya kata-katanya dari sini. Kayak gini. Terus nanti ada lagi nambahin heading 2 kayak gini. Apa gitu. AOA. Apa gitu. Terus nanti ada lagi heading ini A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan mau nambah lagi nih habis A ada B. Nah, kayak gini gitu. Ya, udah ngerti kan? Terus nih, bab 1. Kalau misalkan kita pencet ini, cara ubahnya biar lebih jelas ya. Ini tadi kan ada, ya ini kita pencet gini nih, biar gak boros. Nah, kita ingin mengubah bab-bab dulu ya. Ini caranya, ini ke heading 1, terus modify. Name heading 1, terus color. Ini jenis fontnya biasanya Times New Roman ukuran 12, terus biasanya di bold ya. Di bold terus nomor lagi warnanya hitam, terus biasanya di center tengah. Terus ini udah nanti. Nah, auto. Bab satunya apa? Terus bab 2 nih. Biar bagus deh. Ya, hilang. Maaf. Ini kan ini referensi ke sini ya. Nah, bab 2 tuh. Bagus kan? Terus tadi bab 2 ini biar bagus deh dikiniin. Ini bab 2-nya. Kok bab 2-nya ikutan? Nah, gitu. Gitu ya. Terus sama nih heading 2 juga. Kita ubah biasanya tuh ya di situ ini. Terus biasanya Times New Roman, fontnya 12, terus ini warnanya hitam. Tuh langsung auto. Terus ini juga nih heading maaf. Heading 3 modify. Maaf ya lama. Ini terus ini. Terus ini. Tuh auto. Ini ditulis aja nih. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan itu tuh jadinya sepi kan. Tuh. Bab 1, bab 2 dalam satu halaman. Gak ada lagi. Terus kalau misalkan ingin membuat daftar isi. Misalkan daftar isi di halaman selanjutnya kan. Ini ke page reference, table of contents, terus ini klik ini, terus auto deh, dedeng tuh. Bab 1 di halaman pertama, bab 2 di halaman pertama gitu kan. Terus kita terus aja di sini daftar isi gitu.
Atau kita ingin membuat nih sebelum bab 1 di sini klik heading lagi, tapi daftar isi, tapi heading 1 ya. Ini bisa kita ganti ya nanti paragrafnya dan lain-lainnya gitu, fontnya. Nah ya gitu, daftar isi. Terus ini kita kalau misalkan mau ngubah teks juga bisa, font text. Nah ini bisa ya teman-teman, kayak gini. Udah tuh kayak gitu. Terus nanti lanjut ke nih, terus misalkan ini diubah ya, soalnya tuh bab 2 ini ada di halaman kedua. Nah ini kan bab 2 nya udah di halaman 2. Terus kita mau update table, coba aja nanti auto. Tuh bab 1 di halaman 2, bab 2 juga di halaman 2 ada kayak gitu. Ini auto ya. Terus lanjut ke pembuatan border and shadings. Itu ada di page nah ini page designs. Ini page bordersnya. Ini tuh ingin kalau misalkan ingin membuat bingkaian gitu terhadap teks atau paragraf gitu, ini bisa nih. Ini border space, border shadings kayak gitu kan. Biasanya kalau misalkan dulu tuh saya buatnya kayak gini. Apa ya? Nah ini bunga, lucu nih. Tuh, lucu kan? Kalau misalkan ingin unik gitu, ada rangkaian-rangkaian tuh kayak gitu. Lalu ingin membuat columns gitu. Nih, tadi mana? Next ini. Terus ini. Ini kita serin aja deh ya. Ctrl plus C. Maaf teman-teman, laptop saya Lola. Terus Ctrl plus V. Ini terus ke ingin membuat columns, jadi nanti jadi 2 gitulah teman-teman. Ini ada di page bagian layout terus columns. Terus nih bisa jadi, ini kan 2 doang gini ya, misalkan mau diubah jadi 2 tuh kayak gini. Nanti sebelah kirinya ada, terus sebelah kanan juga ada. Nah tuh langsung ada 2 gitu ya teman-teman. Ini kayak gini, sebelah sini ada, sebelah kanan juga ada. Terus
ke pembuatan tabel. Pembuatan tabel. Tabel kan sudah biasa digunakan, langsung ke page insert. Terus nih tabel ingin berapa nih, misalkan ini ya. Terus bisa juga nih buat insert table, kita ngebuat sendiri. Terus bisa juga gambar, terus Excel juga bisa. Jadi Excel itu biasanya dari Microsoft Excel tuh langsung di ke Word gitu ya. Misalkan mau 3x2 bla bla, terus tanggal, ini bulan, terus ini angka 2, ini angka 1, udah gitu. Lanjut ke pembuatan apa, chart. Pembuatan chart juga di page insert, ini ada chart ke sini. Ini bisa nih kita maunya yang line kah, diagramnya yang mana nih, ada bar area. Ini banyak banget ya teman-teman. Ini langsung ke sini aja nih. Biar ini saya akan ngasih contoh saja, jadi ini contohnya. Nah, ini bisa diganti juga nih kategorinya. Misalkan kategori pertamanya kategori beras di tahun 2023 gitu. Terus ini tahun 2024. Terus nih seriesnya. Misalkan yang warna biru itu artinya misalkan nih 30 deh berasnya. Kan terus nanti langsung panjang kan, langsung gede gitu. Terus nih seriesnya. Seri 1 warna biru. Misalkan pasar gede gitu. Terus ini series apa? Series di mall, pembelian beras di mall gitu. Terus kalau udah ini langsung pencet X aja. Nah, ini langsung auto tuh teman-teman. Bisa, ini juga bisa diatur ya. Ini maunya di mana? Bisa di sinilah, di mana gitu. Terus bisa juga nih diganti warnanya tuh. Lebih wow gitu. Pakai ini aja deh, terus bisa digedein. Oh, coba nih. Nah, biar lebih jelas ya. Kayak gitu. Lalu setelah pembuatan diagram ini, terus ada apa, bla 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 gitu ya. Ada. Terus misalkan ini halaman persetujuan ingin diubah menjadi heading juga. Yang warna hitam. Heading 2. Tuh, bab 3 yang kedua gitu. Terus ini juga bisa nih diubah jadi heading gitu. Terus nanti ini kita lihat di daftar isi. Contents. Kita update ya. Nah, langsung nambah daftar isinya. Mudah kan? Nah, ini ada tuh. Jadi, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kalian dan untuk saya sendiri.